Selamat siang, Bapak Ibu. Mungkin untuk terutama yang tadi baru gabung ya, tadi outline pembahasan webinar kita siang ini sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Siska, mulai dari penapisan secara regulasi, kemudian perhitungan raca, perakiraan dampak. Nah, ini secara outline pembahasan webinar ini sebenarnya kita adopsi dari outline penyusunan dokumen, Bapak Ibu, dokumen praktek yang diatur dalam Permen 5 2021. Nah, selanjutnya yang akan saya sampaikan mungkin hanya sebatas terkait rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sistem manajemen lingkungan, dan mungkin ini poin ketujuh ini ya poin diskusi ya, dan sharing mungkin bagaimana kita menghadapi dan menangani tantangan yang kita jumpai di beberapa pengajuan praktek akhir-akhir ini. Seperti itu. Oke. Mungkin dari outline ini, mungkin lanjut ke poin kelima ya, Mbak Sika, di rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Oke, mungkin kalau Bapak Ibu bisa kritisi outline yang diatur dalam Permen 5 2021 ya, kenapa rencana pengelolaan dan pemantauan ini kita letakkan, kita bahas itu setelah perakiraan dampak ataupun rujukan baku mutu air limbah. Karena mungkin saya informasikan dulu, rencana pengelolaan dan pemantauan ini adalah poin-poin yang harus kita jabarkan terkait apa yang harus perusahaan lakukan terkait pengolahan air limbahnya, mulai dari kapasitas, kemudian bagaimana nanti teknologi IPAL yang akan digunakan, unitnya apa saja, kemudian desainnya seperti ini loh, memang proper untuk mengolah air limbah tersebut. Nah, ini memang idealnya harus dilakukan oleh perusahaan itu setelah mereka melakukan perakiraan dampak. Karena yang tadi dijelaskan dan diceritakan oleh Mbak Siska, perakiraan dampak ini khususnya untuk kajian teknis ya. Perakiraan dampak yang dilakukan itu memang tujuannya untuk mengetahui perusahaan ini itu boleh membuang air limbah seberapa jelek sih. Untuk TSS-nya mungkin hanya boleh 100 ppm karena tadi ya tergantung rona awal atau badan air yang menjadi badan air penerima. Kalau misalnya badan air penerimanya itu saat ini sebelum menerima air limbah dari perusahaan Bapak Ibu itu sudah memiliki kualitas yang buruk, itu kan mungkin harus dicek lagi apakah dia masih memiliki daya tampung atau tidak. Nah, kalaupun masih dan ternyata secara kajian perusahaan Bapak Ibu masih diperbolehkan untuk membuang air limbahnya ke badan air tersebut, dikaji lagi, dilihat berapa TSS yang boleh dibuang, berapa FE yang boleh dibuang, berapa BOD, COD, dan semua parameter air limbahnya itu boleh dirilis ke badan air. Nah, dari situ perusahaan harus menelaah lagi, oh ternyata Bapak Ibu hanya boleh membuang TSS 50 ppm, 50 mg per liter. Nah, inilah yang akan dikonversi oleh Bapak Ibu ke dalam rencana pengelolaan, terutama untuk rencana kapasitas IPAL-nya seperti apa, kemudian teknologinya seperti apa, seperti itu. Karena mungkin ini informasi umum Bapak Ibu. Tadi sempat disebutkan juga oleh Mbak Siska ya, perbedaan antara persetujuan teknis yang sekarang dengan dulu itu namanya IPLC, izin pembuangan limbah cair. Dan dulu pengajuan IPLC itu relatif jauh lebih mudah, hanya menyusun dokumen teknis, kemudian keluar SK dari IPLC tersebut, seperti itu. Dan kalau dulu IPLC mungkin disusunnya setelah perusahaan itu beroperasi, jadi sudah jelas perusahaan itu menimbulkan air limbah yang karakternya seperti apa, kemudian timbulannya seperti apa, seperti itu. Nah, kalau sekarang kebalik, kita harus memprediksi kira-kira nanti karakteristik air limbahnya seperti apa, kemudian rona awalnya seperti apa. Nah, itu harus diperhatikan benar-benar sehingga kita bisa nih membuktikan di dalam dokumen bahwa IPAL yang nanti akan kita bangun di lapangan itu memang proper sesuai tadi ya perusahaan misalnya industri tekstil, timbulan air limbahnya seperti apa, itu IPAL yang disusun, yang didesain dan yang nanti akan dibuat itu sudah terbukti secara kajian teknis bisa mengolah air limbah dengan proper, efisiensi tinggi, seperti itu. Nah, itu mungkin informasi umum Bapak Ibu. Masuk ke poin pertama terkait rencana pengelolaan lingkungan. Di sini ada kapasitas IPAL. Mungkin secara kapasitas ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu atau pelaku usaha
IPAL yang harus dibangun, didesain dan dibangun itu harus memiliki kapasitas lebih dari total timbulan air limbah dari kegiatan Bapak Ibu. Jadi ini mungkin diagram sederhana. Di sini ada contoh apa ya, tahapan yang harus dilakukan untuk menentukan berapa sih kapasitas IPAL yang harus didesain gitu. Ini mungkin hanya contoh saja, ada IPAL tambang, IPAL industri, kemudian IPAL domestik. Mungkin beberapa beberapa perbedaan sedikit ya kalau di IPAL tambang, karena kan sumber air limbahnya itu dari hujan. Nah, ini harus diperhatikan curah hujan harian maksimum dari historical datanya itu berapa. Biasanya kita pakai 15 sampai 20 tahun idealnya. Kemudian ditentukan juga PUH atau return periodnya ini berapa tahun. Nah, ini mempertimbangkan berapa lama operasional IPAL tersebut di lokasi tambang tersebut gitu ya. Kalau misalnya operasi IPAL-nya 8 tahun sudah termasuk dengan rehab, reklamasi, nah itu mungkin bisa pakai PUH 10. Jadi makin besar PUH, makin ya bisa dikatakan lebih terjamin secara kapasitas gitu ya. Kemudian koefisien runoff ini melihat tata guna lahan di pertambangan tersebut seperti apa, kemudian luasan daerah tangkapan tersebut berapa hektar. Nah, jadi ini semua dipertimbangkan. Dan poin kedua dari akhir ini durasi hujan. Untuk durasi hujan sendiri mungkin di beberapa area, terutama yang lokasinya berjauhan dan kondisi meteorologinya itu berbeda-beda, mungkin memiliki durasi hujan yang berbeda ya. Mungkin kalau di di Kalimantan Timur mungkin rata-rata durasi hujannya hanya 3 jam per hari seperti itu. Nah, mungkin tidak menutup kemungkinan misalnya di tambang Sulawesi ini 5 jam rata-ratanya. Nah, ini sangat bergantung pada lokasi ya. Kenapa harus dipertimbangkan durasi hujan ini? Karena untuk kapasitas KLHK dan mungkin Dinas Lingkungan Hidup setempat itu meminta kita menentukan kapasitas IPAL itu dalam satuan hari seperti itu. Jadi ini masalah konversi aja seperti itu. Nah, pun untuk IPAL industri maupun IPAL domestik ya bisa dilihat kalau industri kita mengunci berapa kapasitas produksi maksimumnya, kemudian standar kebutuhan air dari tiap unit produksi, kemudian kita hitung kebutuhan airnya, lalu kita konversi ke timbulan air limbah. Jadi misalnya contohnya ada IPAL industri. IPAL industri itu ada unit dyeing, pencelupan, kemudian ada unit-unit lainnya, kemudian printing. Nah, itu masing-masing unit produksi tersebut standarnya butuh berapa meter kubik per ton produk misalnya. Nah, itu kan menjadi dasar penentuan kebutuhan air. Dari kebutuhan air tersebut nanti bisa dikonversi lagi ke dalam timbulan air limbah. Idealnya atau umumnya ini timbulan air limbah itu 80% dari kebutuhan air bersih total. Seperti itu. Termasuk untuk IPAL domestik atau ya kegiatan domestik lainnya, entah perumahan atau sejenisnya, ini dilihat jumlah karyawan atau jumlah orang terlayani, kemudian unit kegiatan ini maksudnya kalau misalnya ada real estate misal, di situ ada perumahan, ada kantin bersama, nah ini kantinnya perumahan dan kantin tentu memiliki standar kebutuhan air masing-masing ya. Dan itu perlu dipertimbangkan dalam perhitungan kebutuhan air bersih dan perhitungan timbulan air limbah ini. Seperti itu untuk kapasitas. Selanjutnya, setelah kita menghitung kapasitas IPAL yang harus kita bangun ini seberapa besar sih, kemudian kita lanjut untuk menentukan di dalam besarnya IPAL tersebut harus ada proses apa aja sih. Nah, ini bergantung dengan masing-masing air limbah yang ditimbulkan dari perusahaan. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini semuanya sudah ada pengetahuan atau pengalaman justru ya. Masing-masing kegiatan industri pun sangat banyak jenisnya. Ini air limbahnya pun karakteristiknya pasti berbeda-beda. Ini yang harus menjadi dasar dan dikunci. Kita biasanya di dalam Permen 5 2021 itu sudah sangat jelas sebenarnya Bapak Ibu dijelaskan tahapannya. Untuk teknologi ini kita harus mengelompokkan dulu pencemar-pencemar di dalam air limbah tersebut. Kalau misalnya di industri
tekstil, biasanya kelompok pencemar yang paling dominan itu misalnya pH, kemudian suhu, warna, organik. Nah, ini masing-masing kelompok pencemar ini kita identifikasi lagi lanjutan. Kira-kira teknologi yang ideal atau yang memungkinkan untuk diterapkan untuk menyisihkan polutan tersebut dalam air limbah itu apa saja? Karena kan banyak pilihan. Nah, ini Bapak Ibu bisa merujuk ke banyak buku, banyak regulasi ya, karena di sini sebenarnya di kita itu banyak regulasi ataupun ya bisa dari textbook ini seperti yang tertulis di sini ya, kalau domestik bisa dari Cobanoglu, Metcal, Kasim dan lainnya. Kalau untuk IPAL tambang bisa dari EPA, kemudian SDM itu masih banyak lagi. Nah, itu bisa menjadi referensi kita untuk menentukan gimana kita harus mengolah air limbah tersebut. Nah, dari pilihan unit-unit yang bisa kita terapkan dalam perusahaan Bapak Ibu, kita pilih lagi, oke, dari BOD, COD yang tinggi di industri tekstil di Kabupaten X, ternyata secara kemampuan perusahaan bisa nih pakai teknologi aerasi misalnya. Nah, aerasi ini juga mungkin ada yang modif, ada yang konvensional, yang itu dipilih lagi. Nah, ini sebenarnya ke masih ada fleksibilitas untuk Bapak Ibu memilih teknologi-teknologi tersebut. Nah, apa selanjutnya setelah Bapak Ibu pilih teknologi yang memungkinkan untuk diterapkan, nah Bapak Ibu mesti lihat masing-masing unit proses atau operasi dari teknologi tersebut kriteria desainnya seperti apa. Karena kalau kita melihat unit biologi, unit pengolahan biologi mungkin ada yang mempersyaratkan waktu tinggalnya hanya 12 jam, tapi ada yang harus 24 jam. Nah, ini kan beda-beda. Jadi makanya kami tadi sampaikan pemilihan tersebut selain mempertimbangkan efisiensi penyisihan, mempertimbangkan juga kesediaan lahan, kemudian kemampuan perusahaan, misalnya biaya investasinya mungkin pasti berbeda-beda, ada yang cenderung tinggi, ada yang cenderung lebih rendah. Nah, ini harus dipertimbangkan. Nah, kriteria desain tersebut kita harus pilih ya, tadi sesuai teknologi terpilih itu, kita lihat kriteria desainnya apa, dan desain yang kita buat untuk setiap unit proses, mulai dari misalnya dari ekualisasi, dari kemudian aerasi, sedimentasi, ini harus berapa sih lebarnya, berapa kedalamannya, berapa waktu tinggalnya, berapa return sludge-nya berapa persen, dan setiap kapan lumpur harus dikeruk seperti itu. Karena kan itu semua mempengaruhi desain yang nanti akan dibuat seperti itu. Jadi di dalam tahapan ini kita tegaskan sekali lagi, Bapak Ibu harus perhatikan karena rencana teknologi IPAL, kemudian unit proses dan operasinya apa, kriteria desainnya apa, ini harus bergantung pada rujukan baku mutu yang ditetapkan ataupun tadi hasil perkiraan dampak yang diceritakan oleh Mbak Siska. Seperti itu. Jadi di dalam dokumen kita harus menunjukkan teknologi atau rangkaian IPAL yang mau kita buat ini memang proper loh untuk menyisihkan air limbah tambang dari yang TSS-nya 1.000 jadi hanya 50 karena kita hanya boleh buang ke badan air itu 70 ppm misal seperti itu. Jadi ini dikerjakannya secara runut karena mungkin kami sering juga menemukan perencanaan IPAL dan penyusunan dokumennya ini dilakukan paralel atau mungkin seringnya juga IPAL-nya itu rencananya atau desainnya sudah ada, kemudian baru mau mengajukan pertek yang mana ternyata saat dicek kriteria desain dari unit yang sudah ada ataupun sudah baru ada DED-nya itu ternyata tidak mampu secara perhitungan efisiensi, tidak mampu nih menghasilkan TSS 100. Ternyata dari kajian, dari riset ini hanya bisa sampai 200 saja keluarannya seperti itu. Jadi harus diperhatikan semua rangkaian, semua unit proses seperti itu. Selanjutnya, oke, oke, ini sempat disinggung tadi ya, dari rangkaian IPAL yang kita mau buat, yang Bapak Ibu rencanakan, kita coba akan gambarkan di dalam dokumen itu dalam bentuk diagram. Misalnya ini kalau yang atas ini umumnya di IPAL tambang ya, yang lebih relatif lebih sederhana, hanya sedimentasi, tapi biasanya terdiri dari banyak kompartemen.
Kalau yang bawah ini contoh dari neraca massa penyisihan untuk air limbah domestik. Prinsipnya sama. Setiap kompartemen atau setiap unit proses operasi ini dia bisa menyisihkan TSS berapa, dia bisa menyisihkan BOD berapa, minyak lemak berapa. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau misalnya ekualisasi itu kan hanya menyamaratakan debit misal. Nah, harus diperhatikan apakah dia bisa menyisihkan minyak lemak, apakah dia bisa menyisihkan amonia. Nah, ini bagaimana kita menentukan persen efisiensinya ini kita bisa lihat dari banyak referensi ataupun bisa dari jurnal, dari unit-unit teknologi serupa yang sudah pernah diterapkan di tempat lain atau di perusahaan lain seperti itu. Nah, dari sini terlihat secara teoritis keluaran dari IPAL tersebut ternyata memang mampu nih menghasilkan limbah sebaik itu untuk dirilis atau dimanfaatkan. Oke. Kemudian setelah kita menentukan besaran atau kapasitas, kemudian di dalam unit itu ada proses apa saja. Kemudian kita visualisasikan, kita gambarkan letaknya di sini loh unit pengolahan tersebut, sumbernya di sini. Nah, ini ada beberapa contoh Bapak Ibu dari layout yang uh, ada. Mungkin kalau yang dilihat Bapak Ibu di slide ini contoh layout IPAL tambang yang mana secara general ini harus memuat tadi ya luas catchment-nya berapa, kemudian semua koordinat harus diinformasikan seperti koordinat inlet, koordinat outlet, outfall, monitoring, kemudian penyaliran air tambang, kontur atau arah aliran air limpasan permukaan seperti apa. Nah, ini eh, dari 8 poin secara umum yang harus masuk ke dalam layout, mungkin Bapak Ibu bisa sambil mengkritisi ini di layout sebelah kiri. Ini bukan layout yang sempurna atau layout yang sesuai, karena bisa Bapak Ibu lihat di sini tidak ada koordinat, tidak ada arah aliran dari catchment yang masuk ke settling pond, kemudian kontur pun tidak ada. Nah, ini mesti kita perhatikan seperti itu karena KLHK ataupun mungkin dinas lingkungan pun meminta se sederhana layout pun harus memuat banyak komponen seperti itu ya, banyak informasi seperti itu. Selanjutnya, oke, ini lanjutan masih di sekitar IPAL tambang, Bapak Ibu. Kalau tadi IPAL secara general yang memperlihatkan uh, sumber air limbah atau catchment-nya tadi di mana, IPAL-nya di mana. Kalau ini kita bisa lihat layout yang lebih zoom ke unit pengolahan itu sendiri, yang mana ada kurang lebih ada 5 poin yang harus termuat di dalam layout tersebut, seperti koordinat, semua koordinat, kemudian saluran air limbah, antar unit proses operasi atau antar kompartemen, kemudian unit penunjang pengolahan air limbahnya, kemudian dimensi unit, dan tata letak unit tersebut, semua unit itu tergambar jelas di dalam layout. Nah, ini mungkin bisa di next sekali lagi, Mbak Siva. Nah, kalau ini gambar juga masih belum sempurna, belum sesuai, Bapak Ibu, karena di sini tidak ada koordinat, tidak ada informasi dimensi. Yang ada hanya saluran air limbah antara unit ya. Ini bisa Bapak Ibu lihat ada garis-garis tipis berwarna biru itu memperlihatkan inletnya di mana, kemudian mengalir ke kompartemen mana, dan biasanya ini kalau untuk IPA tambang berbentuk labirin ya, seperti itu. Nah, untuk unit penunjang pengolahan salah satunya juga sudah tercakup. Ini kalau Bapak Ibu lihat di ujung kiri atas ada tulisan titik injeksi ferrosulfat. Ini salah satu coagulan yang biasa dipakai di tambang nikel. Kemudian ada treatment building. Ini salah satu penunjang dalam pengolahan dan itu harus diinformasikan juga dalam layout proses. Oke, nextnya, nah ini contoh juga untuk industri. Kalau industri kurang lebih sama poin-poin yang harus dimasukkan ke dalam layout, ada sumber, saluran, koordinat, dan kalau industri ini harus ditekankan bahwa saluran air limpasan uh, atau saluran drainase itu harus terpisah dengan saluran air limbah seperti itu. Jadi harus terlihat jelas perbedaannya untuk memastikan tidak ada air limbah yang bergabung
dengan air hujan atau air limpasan di dalam saluran drainase. Seperti itu. Nah, ini layout juga mungkin terdengar apa ya? Terdengar receh gitu ya bagi Bapak Ibu, tapi ini menjadi pegangan DLH ataupun pusat KLHK ketika nanti mereka verifikasi ke lapangan. Mereka akan melihat layout, oh saluran air limbahnya di sini, saluran drainasenya di sini. Mereka akan mengecek dan memastikan tidak ada bypass, kemudian tidak ada gabungan saluran atau sebagainya. Seperti itu. Nah, di laut IPAL industri ini juga tidak sempurna karena tidak ada informasi dimensi saluran air limbah, saluran drainase, koordinat, dan sumber air limbahnya tidak terlihat ada di mana. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah rencana setelah rencana pengelolaan, kita masuk ke rencana pemantauan. Ini terkait apa saja yang perlu kita pantau secara periodik. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat ada titik penaatan, ada, halo, suaranya terdengar jelas. Di sini rencana pemantauan. Oke, terima kasih Pak. Ada mutu air tanah, kemudian sumber injeksi, kebauan. Nah, ini mungkin kami hanya merekap poin-poin pemantauan yang termuat di dalam Permen 5 2021. Tapi Bapak Ibu bisa memilah karena tergantung Bapak Ibu mengajukan pengelolaan air limbah yang mana gitu ya. Kalau untuk misalnya Bapak Ibu mengajukannya pemanfaatan air limbah untuk formasi tertentu dengan cara injeksi, otomatis pemantauan titik sumber injeksi, kemudian parameter di sumber injeksi, kemudian parameter lainnya itu harus dijadikan komitmen untuk pemantauan secara periodik ya. Nah, ini semuanya sudah diatur di dalam lampiran 2 maupun lampiran 3 ya, tergantung itu kajian teknis ataupun standar teknis. Seperti itu. Ini kami hanya merekap saja supaya menjadi concern bersama bahwa rencana pemantauan ini tidak hanya formalitas hanya di dokumen karena nanti akan ditagihkan di dalam pemantauan RKL-RPL ya. Seperti itu. Nah, ini bergantung tadi pengelolaan yang diajukan, kemudian semuanya sudah terstep jelas, disampaikan dengan jelas di dalam lampiran Permen 5 2021. Seperti itu. Nah, poin terakhir, eh, poin terakhir kalau Bapak Ibu lihat di outline lampiran Permen 5 2021, mau menyusun kajian teknis ataupun standar teknis, ini selalu diakhiri dengan sistem manajemen lingkungan. Mungkin Bapak Ibu di sini yang dari perusahaan sudah ada yang memegang dokumen SML perusahaan secara umum ya. Nah, tapi untuk SML yang di dalam dokumen praktek ini cukup hanya mengacu ke PPA saja atau terkait pengendalian pencemaran air saja. Seperti itu. Nah, ini mungkin informasi umum yang sepertinya Bapak Ibu juga sudah ketahui dan sudah pahami bahwa SML ini adalah uraian sistem mengenai manajemen lingkungan yang eh, menggunakan pendekatan PDCA atau Plan Do Check Action, yang mana kita bisa mengacu ke ISO 14001 2015 atau ke Permen 5 2021 pun itu sudah terset jelas di dalam lampiran 4. Jadi bisa menjadi acuan. Karena secara prinsip atau secara penyusunan SML ini sama saja memegang pendekatan PDCA tadi. Seperti itu. PDCA, perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan tindakan. Nah, mungkin ini next-nya selanjutnya dijelaskan lebih rinci apa sih yang harus dituangkan perusahaan untuk membuktikan bahwa perusahaan ini sudah loh merencanakan, sudah loh melaksanakan uh,
upaya-upaya pengendalian pencemaran air, sudah loh memeriksa, sudah loh action jika misalnya ada pencemaran lingkungan akibat pengolahan air limbah yang tidak proper. Nah, ini semuanya tercatat di dalam dokumen. Oke, jadi kalau misalnya Bapak Ibu dari perusahaan itu sudah punya dokumen SML, itu bisa menjadi acuan, tinggal kita pilah saja yang terkait pengendalian pencemaran airnya saja. Seperti itu. Nah, ini mungkin ada di diagram di kotak sebelah kiri, ini ada 6 prinsip atau poin SML yang harus ada di dalam penyusunan dokumen, yaitu terkait kebijakan lingkungan, perencanaan, implementasi dan operasi, pemeriksaan, tindakan perbaikan, tinjauan manajemen, dan perbaikan berkelanjutan. Seperti itu. Nah, ini mungkin poin-poinnya sebenarnya cukup banyak. Bapak Ibu, klausul dari SML itu sangat banyak. Bisa dilihat mulai dari perencanaannya pun ada banyak yang harus kita tuangkan, penerapan pun juga bisa Ibu Bapak lihat ada sumber daya, peran dan tanggung jawab, pelatihan hingga tanggap darurat dan seterusnya. Yang menjadi concern penyusunan SML di dalam pengajuan praktek ini mungkin ada 2 poin yang bisa kami sampaikan dan kami informasikan. Pertama, penyusunan SML dalam dokumen praktek ini harus disertakan dengan bukti atau evidence ya. Karena kalau perusahaan hanya menceritakan kami PTX telah melakukan penyusunan kebijakan lingkungan, hanya seperti itu kemungkinan besar akan dipertanyakan dan ditolak gitu ya oleh dinas ataupun oleh pusat KLHK, karena harus ditentukan, harus dibuktikan dengan entah itu kita menampilkan kebijakan lingkungannya, entah kita menuliskan nomor SOP untuk klausul-klausul lainnya, entah kita memberikan dokumentasi. Misalnya kalau untuk di eh, banyaknya klausul ini ada yang menentukan harus mendokumentasikan rapat tinjauan manajemen misalnya. Nah, ini diberi bukti berupa dokumentasi sedang rapat ataupun berita acara ataupun notulensi, itu masih ada fleksibilitas lah perusahaan dalam menyusun SML ini di dalam dokumen praktek. Seperti itu. Ini silakan Bapak Ibu cek saja. Nah, ini uraiannya sangat banyak seperti yang tadi saya sampaikan. Ini silakan dicek dan diperhatikan satu persatu seperti yang termuat dalam lampiran 4 di Permen 5 2021. Seperti misalnya di tahap plan atau perencanaan, uraiannya kurang lebih ada 5 poin. Seperti tadi ya, harus menentukan lingkup dan menerapkan SML terkait pengendalian pencemaran air. Nah, apa buktinya? Misalnya perusahaan pernah berdiskusi mulai dari top manajemen hingga bawahnya untuk menentukan lingkup dan SML. Nah, ini tertuangnya di dokumen apa atau di SOP apa atau di eh, laporan apa, ini bisa dimuatkan sebagai bukti bahwa perusahaan telah melakukan eh, kegiatan tersebut. Berikut pun untuk uraian-uraian klausul lainnya seperti itu. Jadi memang mungkin terdengar hanya formalitas SML ini, tapi ini juga menjadi masalah Bapak Ibu. Walaupun tadi ya poin atau concern atau inti dari persetujuan teknis tadi kan terkait kapasitas kegiatan, kemudian perakhiran dampak, baku mutu, IPAL-nya seperti apa. Tapi SML ini walaupun ditaruh di akhir, ini kadang menjadi hambatan juga. Kalau misalnya, karena pernah dijumpai perusahaan yang SML-nya itu nggak jelas, mereka SOP hanya ada beberapa, kemudian kalau kebijakan mungkin sudah pasti ada ya, kemudian tim manajemen krisis atau yang harus menanggapi PPA atau mengenai pencemaran ini tidak jelas bagaimana strukturnya. Nah, itu akan terus dipertanyakan si kelengkapan dokumen dan kesesuaian dokumen ini. Seperti itu. Jadi harus dibaca dan dipahami satu-satu tiap poin yang disyaratkannya. Seperti itu mungkin untuk SML, Logistik Manajemen Lingkungan. Oke, mungkin terakhir Bapak Ibu, setelah mungkin kalau tadi poin 1 sampai poin 6 yang telah Mbak Siska dan saya sampaikan ini kan outline base dari syarat dokumen teknis yang harus diajukan, entah itu kajian atau standar. Nah, ini mungkin sedikit informasi atau di sini kita juga diskusi mungkin nanti Bapak Ibu terkait isu atau tantangan uh,
sebelum atau saat pengajuan Pertek air limbah. Gitu. Nah, ini mungkin kalau kami mengidentifikasinya mungkin masih mengacu ke outline atau urutan pembahasan di dalam praktek itu sendiri ya. Kalau di ini mungkin ada 4 terkait deskripsi kegiatan, kemudian rona awal dan perkiraan dampak ini berlaku kalau dokumen teknis yang kita ajukan itu kan kajian. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menyusunnya ternyata secara teknis, 2 dan 3 ini digantikan oleh rujukan baku mutu air limbah seperti itu. Dan yang terakhir terkait rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Oke, di bagian awal, di bagian deskripsi kegiatan, isu atau tantangan eh, yang harus disiapkan sebelum pengajuan oleh Bapak Ibu ini mungkin ada 2 secara umum ya, terkait penapisan dan kedua terkait waktu. Kalau untuk penapisan mungkin tadi sudah sempat disinggung oleh Mbak Siska ya. Kita punya air limbah, kita punya kegiatan dari produksi ABC, kemudian punya mes juga dari kegiatan domestik, kita punya kantin yang kapasitasnya besar. Ini air limbahnya sekian banyak, ini mau diapakan? Apakah perusahaan Bapak Ibu ini sanggup untuk membuangnya, tapi ternyata tidak dekat dengan badan air. Kemudian kalau misalnya jauh, ini tidak tidak perusahaan tidak prefer lah karena biaya pemasangan saluran membuat pemasangan pipa itu relatif tinggi misalnya. Nah, ini harus dijelaskan latar belakang kenapa Bapak Ibu ingin membuang air limbahnya. Kemudian uh, ada juga yang setengah atau 50%-nya dibuang, 50%-nya dimanfaatkan. Nah, ini harus dijelaskan seperti apa dan kenapa akhirnya menetapkan kajian teknis berarti yang harus disusun dokumennya atau standar teknis yang harus disusun. Nah, itu sebenarnya secara umum Bapak Ibu sudah bisa menarasikan hasil penapisan seperti diagram yang tadi Mbak Siska jelaskan gitu ya. Itu tinggal dipertegas saja dengan kondisi di lapangan dan lain sebagainya seperti itu. Karena misalnya juga Bapak Ibu mau 100% memanfaatkan air limbahnya. Nah, ini kenapa 100% dan kemudian dimanfaatkannya itu misalnya untuk diresapkan ke formasi tertentu, diresapkan ke permukaan tanah misalnya. Nah, ini kan concern KLHK pasti berbeda. Memang tanahnya seperti apa, apakah permeabilitasnya tinggi. Nah, itu yang harus di step dari awal. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang merencanakan mau deh diresapkan 100% untuk resapan ke permukaan tanah. Itu harus ada kajiannya dulu. Maksudnya ada informasi bahwa PTX pernah melakukan kajian di waktu sebelumnya dan ternyata hasil kajiannya itu tanahnya memiliki permeabilitas tinggi dan lain sebagainya yang mendukung untuk memanfaatkan air limbah 100% ke eh, ke formasi tertentu dengan cara resapan permukaan air tanah tersebut. Jadi harus ditegaskan dari awal terkait penapisan tersebut. Selanjutnya yang nomor 2 terkait waktu, karena mungkin tadi sudah disampaikan juga di awal, kurang lebih kita memakan waktu berapa bulan atau mungkin ada yang sampai 1 tahun lebih gitu ya, terutama untuk pengajuan ke pusat yang mana antrian dokumen di sana lama. Ini nih sudah terlihat, sudah bisa diprediksikan berapa bulan kita memakan waktu dan kita harus menginlainkan dengan waktu operasional di kegiatan Bapak Ibu. Karena misalnya ada suatu perusahaan industri atau perusahaan apapun itu ingin beroperasi rencananya di bulan September 2024. Namun sampai tahun ini ataupun sampai Februari 2024 mereka belum mengajukan atau belum mulai menyusun dokumen pertek. Nah, ini harus diperhatikan ya karena misalnya perusahaan cukup confident nih bisa aja beres hanya beberapa bulan tapi ternyata tidak mencapai dan di September 2024 itu harus tetap beroperasi. Nah, tetap beroperasi itu otomatis IPAL-nya sudah ada dan fasilitasnya sudah ada semua, tapi izinnya belum dipegang oleh perusahaan. Nah, ini akan menjadi temuan. Karena sekali lagi yang perlu di-highlight, untuk perusahaan baru setelah turunnya PP 22, UU Cipta Kerja, PP 22, dan Permen 5 ini harus uh, mengkaji dulu pertek-pertek. Sebenarnya tidak hanya air limbah, emisi limbah B3 dan semuanya, kemudian baru mengajukan izin lingkungan ya kalau sekarang persetujuan lingkungan. Jadi
ketika nanti ada temuan perusahaan belum punya SK Pertek dan belum punya SLO tapi sudah berkegiatan, yang mana ada kegiatan tersebut pasti ada air limbah, yang air limbahnya itu dikemanakan jadi pertanyaan. Nah, itu akan menjadi isu tentunya. Jadi harus diperhatikan kapan target beroperasi dan kapan kita harus mulai menyusun dan pengajuan dokumen Pertek ini. Seperti itu. Sehingga ketika nanti SLO, karena output dari rangkaian izin ini surat kelayakan operasional, itu eh, dokumen yang dipegang oleh perusahaan yang menyatakan unit pengolahan tersebut secara legal sudah boleh beroperasi, karena bukan bukan SK Perteknya yang kita pegang, bukan dokumen Perteknya yang sudah ada kok, dokumen Pertek sudah ada kok, SK Perteknya boleh dong beroperasi. Nah, itu enggak, karena acuan kita SLO. SLO kita pegang sudah rilis, baru kita boleh melakukan kegiatan seperti itu, baru boleh kita mengoperasikan IPAL tersebut. Seperti itu. Jadi dua poin ini yang harus diperhatikan di awal sebelum pengajuan. Nah, adapun isu atau tantangan yang harus diperhatikan, mungkin ini supaya mudah kami tadi ya berdasarkan urutan penyusunan. Kalau di bagian deskripsi kegiatan, mungkin ada beberapa poin yang mungkin di sini campuran ya Bapak Ibu, bukan isu atau tantangan, tapi hal-hal yang perlu diperhatikan di saat penyusunan poin tersebut. Misalnya untuk yang kapasitas kegiatan, ini harus sesuai dengan dokumen lingkungan atau rencana adendum. Jadi ini mungkin di-highlight jika perusahaan tersebut perusahaan lama yang sudah beroperasi sebelum adanya PP 22 dan sudah punya dokumen lingkungan. Nah, ini harus di state bahwa pertek yang mau kita ajukan ini sesuai dengan dokumen lingkungan yang sebelumnya sudah dipegang perusahaan. Misalnya kapasitas produksinya 12 ton per tahun. Nah, ini berarti 12 ton per tahun itulah yang di-state di dalam dokumen Pertek. Seperti itu. Kalau misalnya perusahaannya belum beroperasi, benar-benar perusahaan baru, ya silakan di-state di dalam Pertek tersebut kapasitas maksimum dalam periode produksinya itu misal sampai 2050. Nah, di 2050 itu kapasitas maksimum berapa? Itu yang di-set. Kalau itu perusahaan baru. Seperti itu. Karena kan nanti urutannya Pertek dulu, kemudian baru dokumen lingkungan, baru persetujuan lingkungan. Nah, poin pertama ini lebih cenderung untuk perusahaan yang sudah ada sebelum adanya PP 22. Kemudian untuk bahan baku dan penolong, nah ini dijelaskan bahan yang berkontribusi dan tidak berkontribusi secara langsung terhadap air limbah. Karena mungkin ada misalnya untuk tekstil lagi yang lebih mudah gitu ya. Untuk diproduksi sendiri, pencelupan ataupun di printing itu semua unitnya kan menggunakan air yang mana hampir keseluruhan itu menjadi air limbah. Nah, itu dijelaskan dari masing-masing unit produksi tadi itu ada chemical apa yang ditambahkan, ada bahan-bahan apa saja yang digunakan, karena secara tidak langsung chemical agent tersebut akan berkontribusi terhadap karakteristik air limbah yang akan ditimbulkan. Seperti itu. Nah, di sini diinfokan bahan yang berkontribusi langsung dan tidak ya. Nah, yang tidak berkontribusi langsung pun misalnya seperti kalau di pertambangan, di kegiatan pertambangannya itu kan yang dominan bekerja di alat-alat berat, alat-alat angkutnya. Nah, itu misalnya si kendaraan menggunakan bahan bakar. Nah, ini kan tidak berkontribusi ke air limbah ya. Kalau kalau air limbah tambang itu dari curah hujan, dari hujan yang turun gitu. Tapi ini tetap disebutkan. Jadi terlihat nanti secara matriks atau diagram, ini terserah Bapak Ibu menampilkannya dalam bentuk apa. Terlihat apa-apa saja nih, kegiatan apa saja yang akhirnya menimbulkan air limbah, dan eh, karakter air limbahnya itu seburuk ini atau sekeruh ini itu dari proses yang mana, dari kegiatan yang menambahkan chemical apa atau bahan apa, seperti itu dijelaskan semua. Kemudian di neraca air ini semuanya mencakup kegiatan utama dan penunjang, karena kami highlight poin ini mungkin karena pengalaman kami banyaknya di pertambangan, Bapak Ibu, yang mana tadi yang disebutkan Mbak Siska sangat dinamis, jadi mereka itu nyusun
pertek atau mengajukan perteknya secara berkala ya. Sekarang 5 settling point dulu, kemudian 5 tahun lagi rencananya nambah lagi 2 settling point. Nah ini kadang untuk neraca air hanya neraca air dari unit pengolahan yang mau diajukan saja. Nah ini juga diarahkan oleh pusat ataupun dari daerah gitu ya, neraca air tetap mengacu ke keseluruhan kegiatan. Jadi kegiatan ini sebenarnya semuanya apa aja dari awal operasi sampai akhir operasi, kegiatan utamanya apa aja, penunjangnya apa saja. Jadi eh, tercakup semua unit kegiatan dan terlihat mana yang tidak menimbulkan air limbah, mana yang menimbulkan air limbah. Yang menimbulkan air limbah itu diolahnya ke unit yang mana. Kalau misalnya sudah punya izin, ini case-nya untuk IPAL yang banyak dan mungkin eh, relevannya dengan dunia pertambangan ya. Kalau untuk IPAL yang sudah ada existing ini izinnya yang mana atau titik penaatannya yang mana seperti itu, badan airnya mana yang menerima air limbah tersebut seperti itu. Jadi semuanya tercakup secara satu kesatuan neraca air seperti itu. Selanjutnya untuk karakteristik air limbah, nah ini sebenarnya kalau karakteristik ini bisa bersumber dari data primer ataupun sekunder, Bapak Ibu. Kalau primer untuk kegiatan yang belum beroperasi, belum menimbulkan air limbah, otomatis mereka tidak bisa mengujikan air limbahnya ya. Seperti industri, mereka akan kesulitan untuk ngecek air limbah yang nanti akan ditimbulkan itu seperti apa. Nah, ini bisa secara sekunder atau melakukan kajian sederhana sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya terkait fluktuasi produksi dan air limbah. Nah, ini ditunjukkan dalam satuan waktu. Misalnya katakanlah dalam satuan bulan ya. Dan tujuannya untuk menginformasikan keterkaitan antara fluktuasi produksi dan air limbah. Mungkin kalau di industri yang mana timbulan air limbahnya itu sangat bergantung di kegiatan produksi itu sendiri akan terlihat ya. Ketika produksinya naik, butuh airnya juga lebih tinggi, air limbah yang ditimbulkannya pun lebih tinggi, akan mungkin cenderung akan lebih berbanding lurus. Nah, ini perlu dijelaskan juga karena mungkin akan berbeda misalnya kalau di pertambangan karena tadi ya mereka nambang kemudian air limbahnya kan dari hujan yang mana hujannya itu tidak bisa diprediksi ya, belum tentu nambangnya kapasitas nambangnya lagi banyak-banyak bulan ini, tapi bulan ini musim kering ya akhirnya tidak berbanding lurus. Nah ini diinformasikan saja karena untuk melihat kalau misalnya makin tinggi produksi, makin tinggi air limbah atau tidak. Seperti itu untuk melihat keterkaitan antara keduanya. Selanjutnya untuk layout, ya, tadi yang sempat kami sampaikan ya, ini mencakup semua kegiatan utama dan penunjang, kemudian lokasi-lokasi potensi timbulan air limbah, kemudian unit pengelolaan air limbahnya di mana saja, mulai dari saluran dari sumber ke IPAL-nya, kemudian dari IPAL itu kan banyak unit-unit saluran yang mana aja, semuanya yang seperti kami sampaikan sebelumnya itu harus masuk ke layout. Selanjutnya, Selanjutnya di bagian rona lingkungan awal, mungkin ini dua poin yang harus diperhatikan terkait keperluan data untuk perkiraan dampak dan komponen lingkungan apa aja yang sekiranya nanti akan terkena dampak. Seperti itu. Nah, untuk keperluan data perakiraan dampak ini ya bisa dikolek dari data primer atau sekunder. Ini menyesuaikan saja dengan ketersediaan Bapak Ibu di lapangan. Kemudian untuk komponen lingkungan terkena dampak, ini seperti hidrologi, kemudian morfologi, mutu, dan nilai penting badan air penerima, serta air tanah. Jadi untuk yang wajib menyusun atau akan menyusun kajian teknis, ini kan rona awal lingkungan harus dijabarkan. Sebelum kita membuang air limbah itu, rona awal badan air, calon badan air penerima itu seperti apa kan? Dari debit, debit pun tiap bulan, jadi tidak hanya satu data itu berapa dan harus dipastikan nanti di neraca ataupun di beberapa part dalam dokumen itu harus terlihat kalau debit badan air penerima ini lebih tinggi daripada debit yang akan dibuang seperti itu. Karena jika misalnya Bapak Ibu tidak eh, kurang-kurang memperhatikan, ternyata debit yang dicantumkan dalam neraca atau di bagian rona awal ini misalnya 10 meter kubik per detik untuk badan airnya. Nah, di bagian selanjutnya Bapak Ibu menyebutkan bahwa air limbah yang nantinya akan dibuang itu 50 meter kubik per detik, misalnya seperti itu. Nah, itu akan menjadi temuan awal
bahwa ini badan airnya harusnya nggak boleh menerima karena secara kapasitas, secara kuantitas debit itu lebih besar air limbahnya daripada badan airnya. Seperti itu. Nah, makanya rona awal ini penting dan sangat diperhatikan oleh instansi dan oleh pusat ataupun dinas ya untuk melihat badan airnya seperti apa saat ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke perakhiran dampak. Di sini ada 4 poin seperti slide-slide sebelumnya terkait perhitungan baku mutu air limbah, sebaran air limbah, sifat penting dampak, dan penentuan titik pemantauan. Di perhitungan baku mutu air limbah ini mungkin teman-teman sudah copy semua dari penjelasan sebelumnya, bertujuan untuk penetapan baku mutu air limbah. Kemudian sangat-sangat mempertimbangkan rona awal, tadi ya debit sungai harus lebih dari debit buangan. Kemudian perhitungan baku mutu air limbah inilah yang akhirnya menjadi kunci atau dasar merancang IPAL-nya seperti itu. Kemudian untuk sebaran air limbahnya ini sangat memperhatikan poin atau diffuse source existing. Tadi kalau Bapak Ibu lihat Mbak Siska menampilkan ada fishbone atau skematik sederhana yang mana ada satu sungai dan existingnya Bapak Ibu belum membuang ke situ, tapi ada industri-industri lain di hulu ataupun di hilir yang membuang air limbah mereka ke situ. Nah, itu harus menjadi faktor dalam penyusunan kajian dan sebaran air limbah seperti itu. Nah, ini juga sangat sangat diperbolehkan karena memang KLHK ataupun dinas juga mengarahkan menggunakan software untuk melakukan modeling yang lebih komprehensif karena dilakukannya itu untuk semua parameter. Jadi misalnya ada tekstil yang mohon maaf saya agak lupa parameter kuncinya itu ada berapa parameter. Nah, itu harus dimodelkan masing-masingnya karena kita harus bisa menjelaskan. Misalnya TSS dibuang dan sebarannya itu berapa jauh, berapa kilometer dia akan menyebar di dalam badan air. Kemudian untuk yang menimbulkan air limbah dengan FE juga. Nah, FE ini sangat mungkin berbeda sebarannya dengan TSS, apalagi untuk FE atau logam-logam terlarut ya. Ini harus dikaji dan lebih baiknya dilakukan dengan bantuan software, dengan bantuan tools, dan hasilnya lebih akurat seperti itu. Nah, untuk sifat penting dampak tadi, isu atau tantangannya harus dilakukan terkuantifikasi ya, harus menyebutkan kalau tadi Mbak Siska menyebutkan harus menjelaskan jumlah orang terdampaknya. Nah, ini mungkin sepengalaman kami kita nggak menghitung benar-benar berapa rumah dan berapa orang, berapa kepala di hilir outfall kita gitu ya. Tapi kita bisa melakukan justifikasi, misalnya secara visual gitu ya, kita melihat Google Earth misal, atau kita bisa survei, atau kita bisa menanyakan ke perusahaan di hilir dengan jarak tertentu itu, jaraknya sesuai dengan sebaran air limbah tadi. Nah, itu kira-kira ada berapa warga yang berpotensi menggunakan air sungai tersebut menjadi sumber air baku mereka. Nah, itu menjadi informasi. Ternyata dari akibat pembuangan kita memberikan dampak untuk 100 orang misalnya. Itu contoh kuantifikasi yang harus di-state di tiap-tiap poin dalam menentukan sifat penting dampak. Seperti itu tadi ya. Ini berdasarkan kondisi existing, kemudian mempertimbangkan periode kegiatan perusahaan. Jadi untuk melihat apakah dampak yang nanti diterima oleh manusia sekitar situ atau oleh biota air di dalamnya itu apakah berkepanjangan atau tidak, apakah dampaknya berbalik atau tidak, seperti itu. Selanjutnya, penentuan titik pemantauan ini dilakukan berdasarkan atau ditentukan berdasarkan hasil pemodelan atau perakiraan dampak. Jadi sangat sering ditemukan perusahaan yang sudah men-state kita mau melakukan titik pemantauan di titik ABC karena kami bisa aksesnya di situ misalnya. Tapi kita harusnya bisa memberi penjelasan karena kita sudah melakukan perkiraan dampak, kita sudah menghitung baku mutu, kita sudah melakukan model sebaran air limbah. Ternyata titik yang paling ideal untuk dijadikan titik pemantauan periodik ternyata ada di titik DEF seperti itu. Namun tadi yang disampaikan sebelumnya ya, untuk titik pemantauan sebenarnya bisa
bisa berdasar juga pada aksesibilitas. Tapi itu mungkin akan lebih relevan di dunia pertambangan ya. Saya kurang tahu kalau misalnya di industri ronanya seperti apa, apakah bisa-bisa saja kita buat akses untuk monitoring periodik seperti itu. Yang jelas kita harus mempertimbangkan si sebaran air limbah dan sifat penting dampak ini untuk menentukan idealnya kita menentukan monitoring poinnya di mana sih, kapan sih air limbah tersebut atau air sungai tersebut sudah mulai melakukan purifikasi akibat adanya buangan kita. Nah, disitulah kita harusnya memantau seperti itu. Jadi 4 poin ini harusnya dilakukan secara sistematis ya, seperti itu. Itu tantangan untuk perakhiran dampak. Selanjutnya, tantangan yang kita sering temukan di rencana pengelolaan dan pemantauan. Oke, mungkin terkait IPAL itu sendiri atau unit pengolahannya, terkait teknologi dan proses pengolahan yang harus sesuai dengan hasil perakhiran dampak dan memenuhi semua kriteria desain. Ini sebenarnya tidak hanya sesuai dengan perakhiran dampak ya, karena ini lebih lebih merujuk ke perusahaan yang wajib kajian teknis. Pun kalau misalnya perusahaan itu wajibnya atau akannya standar teknis penyusunan dokumennya ya, ya teknologi atau proses pengolahannya harus sesuai dengan rujukan baku mutu air limbah tersebut. Seperti itu. Jadi harus diperhatikan dulu mau membuang berapa dan pengolahan seperti apa. Kemudian di rencana pemantauan. Nah, ini lagi-lagi kami sampaikan tidak formalitas, tidak asal state gitu ya. Oh, state aja mengikuti aturan yang ada di Permen 5 2021 gitu ya. Kita set aja kita ikutin, tapi ternyata saat realisasi, saat implementasi di lapangan perusahaan ternyata tidak sanggup nih tiap bulan harus memantau air limbahnya yang mana titik penaatannya itu ada 20 poin misal. Apalagi untuk yang tambang pasti lebih dari satu titik penaatan, ternyata tidak mampu nih. Akhirnya ada beberapa data yang tidak tercakup atau ada beberapa titik yang enggak diujikan. Nah, ini harus menjadi concern bersama, menjadi acuan monitoring periodik atau RKPL dan menjadi komitmen perusahaan seharusnya. Seperti itu untuk rencana pemantauan. Selanjutnya untuk tanggap darurat, ini juga harus teridentifikasi Bapak Ibu potensi kedaruratan di masing-masing kegiatan pengendalian pencemaran air. Mulai dari sesederhana saluran air limbah misalnya. Nah, itu ada potensi kebocoran dari salurannya dan berpotensi secara tidak langsung mencemari lingkungan. Ini apa? Tanggap daruratnya seperti apa? Timnya mana? Timnya berkompeten atau tidak? Sudah pernah pelatihan atau belum? Kalau sudah pelatihan dan sudah sertifikasi, misal dilampirkan sertifikasinya seperti itu. Dan SOP-nya juga harus dijelaskan secara sah gitu ya di dalam SOP tersebut. SOP nomor berapa sudah tanda tangani oleh manajemen dan sebagainya seperti itu. Kemudian untuk internalisasi biaya, nah ini mencakup semua kebutuhan pengelolaan lingkungan, kemudian total investasi perusahaan dan persentase biaya. Mungkin kalau poin pertama terkait kebutuhan pengelolaan lingkungan, Bapak Ibu harus menjabarkan, mendeskripsikan mulai dari pembangunan IPAL-nya ini ada alokasi biaya berapa ratus juta. Misal. Kemudian untuk maintenance-nya berapa juga. Untuk kalau misalnya IPAL tersebut rusak, ada bocor, mau ada modif atau pengembangan teknologi, nantinya itu dialokasikan berapa. Sebenarnya inti dari internalisasi biaya ini perusahaan perlu menjelaskan ke instansi pemerintah bahwa kami sudah mengalokasikan biaya yang cukup loh untuk melakukan pengendalian pencemaran ini. Seperti itu. Dan KLHK biasanya punya standar persentase, karena di sini akan dipersentasekan ya, antara tadi biaya total lingkungan dengan total investasi. Mereka punya sepertinya mengunci sekian persen. Jika ada perusahaan yang ternyata persentasenya hanya 1% dari investasi, nah ini biasanya mereka mempertanyakan kok kecil alokasi untuk pengelolaan lingkungan atau pengelolaan air ini seperti itu. Nah, itu concernnya ke arah sana. Kemudian poin terakhir di RPPLH ada terkait periode uji coba yang mana ini harus mencakup kegiatan-kegiatan utama yang menjadi kewajiban perusahaan seperti konstruksi, kemudian uji coba, kemudian verifikasi lapangan,
permohonan SLO, hingga pemasangan sparing. Seperti itu. Ini eh, untuk yang titik beratnya di perusahaannya. Jadi kalau misalnya ada yang memasukkan poin penerbitan SLO oleh KLHK di dalam periode waktu uji coba ini, itu tidak perlu. Karena yang harus dimasukkan hanya poin-poin yang titik beratnya di perusahaan saja. Seperti itu. Nah, apa sih gunanya periode waktu uji coba ini? Ini untuk menjadi pegangan KLHK bahwa oh, perusahaan mengalokasikan sekian bulan untuk konstruksi. Jadi perkiraan verifikasi akan di bulan apa. Seperti itu. Kemudian misalnya di uji coba ada uji coba yang direncanakan perusahaan 6 bulan. Uji coba ini kan sebenarnya belum secara sah IPAL itu boleh dioperasikan, belum boleh dibuang gitu ya. Tapi mereka harus ngetes IPAL ini mengolah air limbah, kemudian ternyata keluarannya atau outletnya itu benar loh bisa memenuhi baku mutu yang dijanjikan dalam dokumen Pertek. Nah itu. Nah, saat ini kalau dari KLHK sendiri mereka hanya minta 2 bulan untuk uji coba karena untuk membandingkan, oke, pengujian pertama di bulan pertama ini sekian dan yang di bulan keduanya berapa. Jadi ini tidak perlu terlalu lama dilakukan karena arahan dari KLHK akhir-akhir ini cukup 2 bulan. Yang penting ada data pembanding seperti itu ya, 2 sampai 3 bulan. Seperti itu untuk periode waktu uji coba semuanya terstate waktunya dan mungkin untuk isu tantangan yang berdasarkan tadi susunan atau poin-poin yang termuat dalam dokumen teknis seperti demikian. Bapak Ibu mungkin mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi atau kurang jelas. Mungkin nanti kalau ada yang perlu ditanyakan kita masuk ke sesi diskusi ya Kang Ujang. Mungkin itu kalau dari saya terkait perencanaan pengelolaan, pemantauan, sistem manajemen lingkungan, serta isu dan tantangan dalam pengajuan pertek secara umum. Ini juga berdasarkan pengalaman G saja. Mungkin nanti kalau ada Bapak Ibu yang berpengalaman dan bisa sharing itu sangat diperbolehkan. Kita buka diskusi aja seperti itu. Mungkin itu dari saya, Kang Ujang dan Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak.